Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah gaib yang dimuliakan Allah. Semoga kita sehat selalu dan terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan menjelaskan tentang nama-nama malaikat, tugasnya, dan sifat-sifat malaikat, serta hikmah dalam beriman kepada malaikat. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Allah telah menciptakan malaikat dengan banyak keistimewaan yang dimilikinya, sehingga nama malaikat dan tugasnya harus diketahui dengan baik. Malaikat mempunyai beberapa tugas yang diberikan oleh Allah dan tugas itu ditujukan untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Umat Islam juga wajib meyakini adanya malaikat seperti rukun iman yang kedua dan mengetahui apa saja tugasnya. Ada 10 nama malaikat dan tugasnya. Berikut ini penjelasannya. 1. Malaikat Jibril. Malaikat Allah yang pertama dan sudah tidak asing lagi adalah Malaikat Jibril. Tugas dari Malaikat Jibril adalah menyampaikan tugas para Rasul Allah. Lebih tepatnya lagi untuk menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul yang diberikan oleh Allah. Di balik tugas menyampaikan wahyu tersebut, Malaikat Jibril juga memiliki tugas lainnya, yaitu meniupkan ruh pada semua janin yang berada di dalam perut manusia sebelum ia lahir ke dunia. Malaikat Jibril juga bertugas untuk menahan atau memenuhi tugas manusia. Bahkan ia juga bertugas untuk membawa rahmat yang ditujukan pada orang-orang yang senantiasa masih menjaga kesuciannya ketika ia sedang mengalami sakaratul maut. Sebelum lanjut, follow dan subscribe akun dakwah gaib, semoga Allah panjangkan umur dan dilimpahkan rezekinya untuk kita semua. Yang kedua, Malaikat Mikail. Tugas berikutnya dimiliki oleh Malaikat Mikail, yaitu memberikan rezeki kepada seluruh umat manusia di dunia. Semua makhluk yang berada di bumi diberi rezeki oleh Allah dengan melalui perantara Malaikat Mikail. Jadi, untuk pembagian rezeki ini tak hanya untuk manusia saja tapi untuk semua makhluk yang ada di bumi. Tugas lainnya dari Malaikat Mikail adalah mengatur angin dan juga hujan saat turun ke bumi. Bahkan ia pun yang bertugas untuk mengatur tanaman yang ada di sekitar kita. Malaikat Mikail memiliki kendali atas semua itu dan tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan nama Malaikat Mikail dan mengatakan bahwa Mikail menjadi salah satu malaikat yang selalu membantunya dari atas langit. 3. Malaikat Israfil. Tugas yang dimiliki oleh malaikat ini adalah yang paling banyak dikenal oleh manusia, yaitu peniup sangkakala ketika tiba nanti hari akhir atau hari kiamat. Sangkakala itu hampir serupa dengan alat musik tiup trompet yang nantinya akan ditiup oleh Malaikat Israfil yang juga atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat waktunya sudah tiba. Ketika hari kiamat tiba, Malaikat Israfil pun akan meniup sangkakala dan semua makhluk hidup yang bernyawa akan mati. Malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala ini selama beberapa kali. Sesudah tiupan yang pertamanya selesai, Allah pun akan menghidupkan lagi Malaikat Israfil, kemudian memerintahkannya untuk meniup kembali sangkakala untuk yang kedua kalinya. Jika tiupan yang kedua sudah selesai, Allah pun akan membangkitkan lagi semua makhluk hidup yang telah mati. Setelah tiupan kedua itulah muncul hari kebangkitan, yang dimana semua makhluk hidup menunggu keputusan dari Allah. 4. Malaikat Israel. Malaikat Israel, tak kalah terkenalnya dari Malaikat Israfil, tentu sudah tidak asing juga dengan Malaikat Israel. Tugas dari Malaikat Israel adalah untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Seluruh makhluk yang bernyawa tentu akan merasakan kematian dan mengalaminya. Kematian adalah suatu proses dalam mencabut nyawa. Itulah salah satu tugas dari Malaikat Israel, yang mencabut nyawa semua makhluk Allah. Nama Malaikat Israel sangat dikenal oleh seluruh umat muslim karena berkaitan dengan kematian yang akan kita alami nantinya. Malaikat Israel sangat taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia harus membinasakan apapun yang hidup, tapi ia tega untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup. Asalkan itu memang perintah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mematuhinya. 5. Malaikat Munkar. Nama malaikat dan tugasnya dalam Al-Quran selanjutnya adalah Malaikat Munkar. Pada saat manusia sudah berada di alam kubur, malaikat akan mendatanginya dan juga bertanya kepadanya. Tugas malaikat yang bertanya pada manusia yang telah meninggal itulah yang dilakukan oleh Malaikat Munkar. Malaikat Munkar pun akan bertanya pada manusia tersebut tentang keimanan darinya. Bahkan ia pun akan mendatangi manusia yang semasa hidupnya di dunia sering melakukan banyak keburukan. Malaikat Munkar akan mulai bertanya pada saat proses penguburan dari si orang tersebut sudah selesai. Setelah 70 langkah orang yang menemaninya ke kuburan itu pergi,
maka datanglah malaikat munkar ke sana. Diceritakan juga bahwa wujud malaikat munkar ketika mendatangi manusia itu sangat menyeramkan. Ia akan datang sambil membawa godam yang akan menjadi senjatanya. Apabila manusia yang ia tanya tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat, maka ia akan menghantam tubuh manusia tersebut sampai hancur. Kemudian manusia yang sudah mati tersebut dibangkitkan lagi dan juga akan diberi pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Apabila pertanyaannya masih belum bisa ia jawab, maka ia akan kembali hancur. Begitulah seterusnya yang terjadi di alam kubur hingga tiba hari kebangkitan nanti. 6. Malaikat Nakir. Selain malaikat munkar, yang juga bertugas untuk berada di alam kubur adalah malaikat nakir. Tapi tugas dari malaikat nakir ini adalah kebalikan dari tugas malaikat munkar. Malaikat nakir bertugas untuk datang kepada manusia yang sudah meninggal dan selama ia hidup di dunia ia selalu berbuat baik. Wujud malaikat nakir saat mendatangi manusia yang telah mati tersebut yaitu enak dipandang dan sangat indah. Diceritakan juga bahwa manusia yang saat di alam kubur didatangi oleh malaikat nakir, maka ia kelak akan masuk ke surganya Allah. 7. Malaikat Rakib. Ada lagi tugas lain dari malaikat yang ketujuh yaitu malaikat Rakib. Jangan pernah ragu untuk melakukan hal baik apapun bentuknya, walaupun tidak ada orang yang melihat hal itu. Hal itu disebabkan oleh adanya malaikat yang mencatat semua amal baik yang sudah kita lakukan. Inilah tugas dari malaikat Rakib yaitu mencatat seluruh amal baik yang kita lakukan selama di dunia. Ia akan mencatat sekecil apapun kebaikan yang dilakukan selama manusia hidup di dunia. 8. Malaikat Atid. Kebalikan dari tugas malaikat Rakib, tugas dari malaikat Atid adalah mencatat seluruh amal buruk yang dilakukan manusia selama di dunia. Semua amal buruk yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat Atid. Walaupun perbuatan buruk itu tidak dilihat oleh siapapun tetapi malaikat Atid melihat dan akan mencatatnya. Seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia misalnya amalan yang buruk akan diadili dan dipertanggungjawabkan di hari akhir nantinya. 9. Malaikat Malik. Tugas dari malaikat Malik ini adalah untuk menjaga pintu neraka. Neraka menjadi tempat hukuman untuk orang-orang yang sering sekali melanggar perintah dari Allah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah juga akan ditempatkan di neraka, yang nantinya akan dijaga oleh malaikat Malik. 10. Malaikat Ridwan. Tak hanya pintu neraka saja yang dijaga oleh malaikat, tapi juga pintu surga yang dijaga oleh malaikat berikutnya yaitu malaikat Ridwan. Surga menjadi tempatnya orang yang sudah beriman kepada Allah. Surga juga menjadi tempatnya orang-orang yang melakukan banyak amal baik, yang selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Mereka akan ditempatkan di surga oleh Allah yang saat itu dijaga oleh malaikat Ridwan. Sifat dari 10 malaikat Allah. Setelah membahas tentang daftar nama malaikat dan tugasnya, mari kita bahas juga sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat. Berikut ini beberapa sifat baik dari malaikat yang patut ditiru oleh kita manusia. 1. Tak suka menyombongkan diri. Sifat malaikat memang sangat berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh manusia ataupun jin, karena semua malaikat selalu bersikap baik. Biasanya yang suka menyombongkan diri itu ada di kalangan jin atau manusia. Tapi tidak begitu dengan sifat dari malaikat, yang tidak pernah menyombongkan dirinya walaupun ia memiliki banyak sekali keistimewaan. 2. Selalu takut dan patuh pada Allah. Manusia adalah makhluk yang lalai sehingga manusia sering sekali mendahulukan hal lainnya dibandingkan dengan menjalankan perintah dari Allah. Namun kebalikan dari sifat malaikat yang tidak pernah lalai pada perintah Allah sedikit pun. Bahkan malaikat juga akan sangat takut apabila ia tidak menjalankan secara langsung perintah dari Allah. Tak heran jika malaikat selalu mematuhi semua hal yang telah ditugaskan oleh Allah, karena sifatnya yang selalu patuh dan taat. 3. Hamba Allah yang dimuliakan. Semua malaikat memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah, karena malaikat menjadi makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat menjadi makhluk Allah yang paling taat baik dari ucapan ataupun perbuatan yang dilakukannya. Ada sosok malaikat yang pernah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang 3 pondasi dalam hidup yang berkaitan dengan keberagaman dalam hidup kita. Jawabannya adalah ihsan, iman, dan Islam. Dalam ketiga pondasi itu terdapat makna dan apa saja hubungannya dengan Al-Quran karena ketiga pondasi itu tak dapat dipisahkan. Maka hidup pun akan menjadi lebih berkah dan kesucian Islam selalu terjaga dengan baik. 4. Tak pernah membantah. Malaikat juga menjadi makhluk Allah yang tak pernah membantah apapun yang Allah katakan. Bahkan mereka tidak mengucapkan kata-kata apapun di hadapan Allah. Mereka juga tak pernah menentang semua keputusan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semua yang diperintahkan oleh Allah akan langsung dikerjakan dan dilakukan oleh malaikat saat itu juga. 5. Tak pernah durhaka. Berbeda dengan sikap dan sifat yang ada pada diri manusia, malaikat tak pernah bersikap durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan selalu siap untuk melakukan apapun yang Allah minta dan perintahkan. Mereka juga tidak akan pernah terlambat dalam mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Malaikat menjadi makhluk yang memiliki segenap kekuatan dan mereka sama sekali tidak mempunyai kelemahan. Apapun tugas yang diberikan pada malaikat oleh Allah tentu akan selalu mereka kerjakan dengan baik. 6. Selalu bertasbih. Malaikat adalah makhluk Allah yang selalu bertasbih padanya tanpa terkecuali. Mereka selalu memuji Allah dan kebesarannya baik di siang maupun saat malam hari tiba. 7. Tidak menyukai bau anjing dan patung. Sifat lainnya yang dimiliki oleh malaikat adalah tak suka dengan bau anjing ataupun patung. Bahkan malaikat tak akan pernah masuk ke dalam rumah yang ada patung atau anjingnya. 8. Tidak makan dan tidak minum. Berbeda jauh dengan manusia yang harus makan dan minum, malaikat tidak makan dan tidak minum sama sekali. 9. Bisa merubah wujud. Malaikat juga merupakan makhluk yang bisa merubah wujud atau bentuknya sendiri. Bahkan malaikat bisa berwujud seperti manusia pada umumnya, atau bisa juga berwujud seperti binatang misalnya kuda. 10. Tak berjenis kelamin. Salah satu sifat dari malaikat yang juga harus diketahui adalah, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Berbeda juga dengan manusia yang berjenis kelamin ada laki-laki dan ada juga perempuan. Malaikat merupakan makhluk yang memang diciptakan oleh Allah tanpa jenis kelamin apapun. Sahabat dakwah gaib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah penjelasan tentang nama-nama malaikat dan tugasnya serta sifat-sifat malaikat. Kita akan mendapatkan hikmah beriman kepada malaikat yang sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Hikmah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingat bahwa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus beriman kepada malaikat. 2. Membuat manusia senantiasa berhati-hati setiap kali melakukan segala perbuatan. 3. Mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik, karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat oleh malaikat. 4. Menghindarkan manusia dari perbuatan yang buruk dan tercela. 5. Meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Manusia akan berlomba-lomba dalam hal menjalankan kebaikan. 7. Iman kepada malaikat berarti kita merasa yakin bahwa malaikat itu ada, walaupun kita sebagai manusia tidak bisa melihatnya. Kecuali untuk siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk melihat malaikat, seperti Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beriman kepada malaikat menjadi rukun iman yang kedua yang wajib dipercaya. Meningkatkan iman pada Allah dapat dibuktikan juga dengan mendekatkan diri pada Allah dan menjauhi larangannya. Dengan beriman kepada malaikat, hal itu dapat menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan juga untuk memberi edukasi pada anak-anak mengenai iman pada malaikat sejak mereka masih kecil, agar mereka bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya pada rukun iman dan juga rukun Islam, termasuk pada malaikat Allah. Dalam meyakini nama malaikat dan tugasnya, teruslah berbuat baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin